semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sania Fahira Hijran dengan nomor BP 2010863001, mahasiswa Ilmu Komunikasi UNAN Angkatan 2020. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Ibu Revi Marta Emikom. Jadi, kesempatan kali ini itu adalah waktunya buat aku storytelling. Kalau dibilang storytelling ini tuh seperti storytelling legenda atau misalnya fabel, kayaknya enggak deh. Karena storytelling yang bakal aku sampaikan ini adalah tentang pengalaman pribadi aku sendiri. Dan mungkin lebih tepatnya ini bisa dibilang dengan curahan hati aku. Oke, kita mulai ceritanya ya. Jadi ini tuh tentang pengalaman aku selama aku belajar di sekolah berasrama atau dormitory school. Nah, menurut kalian gimana sih rasanya belajar di sekolah yang mengharuskan kita itu tinggal di asrama? Mungkin kalau teman-teman yang belum pernah mengalaminya dan sekarang kalian tuh ngebayanginnya, tentu yang bakal kalian bayangin tuh ada hal-hal yang gak enak ya, karena kita tuh jauh dari orang tua, kita dituntut mandiri, belum lagi peraturannya juga di sana ketat. Habis itu yang perlu banget digarisbawahi adalah pas di asrama itu kita tuh serba ngantri. Mau mandi ngantri, mau nyuci ngantri, mau apa lagi ya kira-kira? Oh ya, mau jajan ngantri, mau nyetrika ngantri, dan segala macemnya. Jadi itu tuh serba ngantri di sana. Tapi menurut aku pribadi, karena aku pernah mengalaminya, it was funny. Ya, I think karena ya bisa dikenang gitu loh. Oke, kita mulai ya. Jadi pertama ini aku bakal ceritain dulu kenapa akhirnya aku bisa bersekolah di dormitory school. Sekitar kelas 5 akhir menuju kelas 6 SD itu, ayah aku ikut kajian sunnah dan beliau berharap jika anak-anaknya itu memiliki ilmu agama yang bagus. Dan aku yang waktu itu merasa dan udah terbiasa sama hal-hal yang bisa dikatakan jahiliyah atau huru-hara, berontak dong. Tapi kayaknya pemberontakan aku itu nggak ada gunanya, karena orang tua aku tetap kekeh memasukin aku ke sekolah yang berasrama. Mereka berpikir jika anak mereka dimasukin ke asrama itu pergaulannya akan terjaga dan segala macamnya. Dan orang tua aku membujuk aku tuh dengan kayak gini, dicoba dulu, siapa tahu nanti seru, dicoba dulu, siapa tahu nanti nyaman dan segala macamnya. Tapi kepala aku dengan pemikiran aku yang kayaknya nggak seru deh, soalnya di situ kita dituntut mandiri, peraturannya ketat, belum lagi nanti jauh dari orang tua, mau ngapa-ngapain susah, dan pemikiran-pemikiran gak enak lainnya deh. Sama mungkin kayak teman-teman yang belum pernah ngerasain sekolah berasrama itu kayak mana, sama, aku dulu kayak gitu juga. Tapi orang tua aku tetap kekeh memasukin aku ke asrama. Dan akhirnya dengan berusaha ikhlas, aku mendaftar di salah satu sekolah swasta atau SMP swasta yang berbasis Islamic Boarding School. Aku ikut tesnya, akhirnya aku lulus. Dan karena aku udah lulus, ya mau nggak mau, ikhlas nggak ikhlas, akhirnya aku manut juga untuk mencoba bersekolah di sana. Awal-awal tuh waktu aku sekolah di sana tuh emang nggak enak sih, aku itu. Mengingat dari usia aku waktu itu tuh masih kecil, baru aja tamat SD dan udah pisah aja nih sama orang tua. Jadi 6 bulan awal itu waktu aku di sana, aku sempet sakit-sakitan. Kalau bisa dibilang yang itu sakit-sakitnya itu tuh karena rasa sakit rindu rumah. Tetap ke sekolah kok sebenarnya, tetap ke sekolah, tetap ngejalanin hari-hari seperti biasa, cuman kayak nggak niat gitu. Jujur aja nih ya, perubahan suasana itu emang buat aku kaget sih waktu awal-awal aku sekolah di asrama. Aku yang dulunya tuh dibangunin sama bunda aku kalau mau pergi ke sekolah, pas aku masuk asrama, ustazah di sana yang bangunin. Terus aku yang dulunya juga malas ngerjain pekerjaan rumah, kayak nyuci baju, nyuci piring, nyetrika baju, nyapu rumah, dan segala macamnya deh. Mau gak mau ya aku harus belajar. Kalau enggak aku bakalan ketinggalan nih dari teman-teman aku yang lain. Karena sistemnya kalau misalnya di asrama itu adalah kita mandiri. Terus mengenai bangun pagi tadi nih, dulu waktu aku kecil atau sebelum aku masuk asrama, aku tuh gak pernah bangun sebelum subuh. Tapi semenjak di asrama, akhirnya aku bangunnya itu tuh adalah sebelum subuh. Atau bisa dikatakan tuh seperti jam 4, jam 3, karena aku bakalan tahajud dan ngantri mandi. Nah, itu yang aku bilang tadi, di asrama itu kita serba ngantri. Kalau kita telat bangun, takutnya nanti kita dapat antrian terakhir, atau sama sekali kita nggak bakalan dapat antrian. Dan itu tuh nggak bakalan enak kalau kita terbiasa hidup santai. Nah, kayak aku tadi sih sebenarnya. Dan kalau aku nyeritain tentang keseharian aku di asrama, tentunya beda nih sama keseharian aku sebelum aku masuk asrama. Jadi waktu kelas 1 SMP, waktu awal-awal masuk asrama,
itu tuh kami itu bangunnya jam 4 pagi. Dan ada juga sih yang bangunnya lebih pagi kayak jam 3. Tujuannya itu karena kami di asrama itu ada yang namanya tahajud bareng dan juga ngantri mandi. Nah, anak-anak di asrama itu kalau mau pergi mandi atau ngantri mandi, itu tuh selalu menjenjeng ember atau membawa ember di tangannya. Yang embernya itu ada tutupnya itu dan isinya itu udah komplit sama peralatan mandi dan juga pakaian ganti. Dan menurut aku nih ya, untuk ngantrinya itu tuh terbilang unik nih di sekolah kami. Karena kami tuh cuma ngeletakin ember berjejer ke belakang seolah-olah kami yang ngantri, padahal sebenarnya itu cuma ember yang kami jejer. Seolah-olah itu mewakili kami gitu loh. Nah, habis mandi itu kami tinggal menunggu azan subuh aja, dan kalau udah waktunya azan, kami harus ke masjid nih. Kami wajib sholat ke masjid. Kalau enggak nanti ini kena sanksi dari ustazah-ustazah di sana. Habis sholat subuh, kami zikir pagi. Habis itu boleh deh balik ke asrama lagi. Sarapan. Dan seandainya hari itu adalah hari sekolah, kami wajib bersiap-siap untuk pergi ke sekolah itu memakai seragam dan tinggal menunggu waktu keberangkatan ke sekolah aja lagi. Kalau misalkan weekend seperti hari Minggu, itu tuh biasanya pagi-pagi hari itu setelah sholat subuh itu adalah waktu pribadi. Kok mau main, atau misalkan mau nyuci baju, mau nyetrika dan segala anything, terserah kalian. Yang jelas itu adalah waktu pribadi. Nah, uniknya itu sekolah berasrama kami itu lingkungan asrama dan juga lingkungan sekolahnya itu masih dalam satu kawasan. Jadi aneh gak sih kalau misalkan kita itu telat ke sekolah? Tapi gak juga sih, soalnya dulu aku sama teman-teman aku juga sering telat ke sekolah. Nah, habis itu pas sampai di sekolah, ya sama nih kayak sekolah-sekolah lainnya di luar sana, kami juga ada upacara bendera dan segala macamnya. Lalu juga ada pengecekan seragam. Nah, pengecekan seragam tuh gak cuma pengecekan kelengkapan kayak misalkan seragamnya tuh ada dasinya, ada topi dan segala macamnya. Tapi terkhususnya nih untuk siswa perempuan, kayak panjang jilbab, manset tangan dan juga kaos kaki itu dicek juga. Kalau misalkan melanggar nanti seragamnya dicoret. Kayak gitu. Dan yang ngecek itu siapa? Nah, jadi sekolah kami itu sistemnya itu ada yang namanya BES atau Badan Eksekutif Siswa. Sama nih kayak di kampus Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, perannya itu sama sih kayak OSIS. Jadi yang ngecek itu tuh divisi kedisiplinan bagian lingkungan sekolah. Karena bagian asramanya pun juga ada divisi kedisiplinan gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi setelah selesai pengecekan kayak upacara, baris dan semacamnya, itu kami masuk ke kelas masing-masing dan langsung melaksanakan PBM atau proses belajar mengajar. Sama sih sistemnya kayak sekolah-sekolah lainnya yang nggak pakai sistem dormitory school atau asrama gitu. Nah, jadi belajar sampai kira-kira itu sampai zuhur. Nah, habis itu pas zuhur kami balik ke asrama sebentar dan langsung ke masjid. Setelah selesai sholat zuhur, itu waktu pribadi lagi nih. Terserah mau ngapain, mau istirahat, mau tentunya makan siang ada sih dari catering. Atau misalkan mau nyuci baju, pokoknya itu waktu pribadi, terserah kalian mau ngapain. Nah, kira-kira rentangnya itu dari setelah zuhur sampai sebelum maghrib. Karena pas sudah maghrib, kami wajib ke masjid lagi. Rentang waktu antara maghrib dan isya itu biasanya diisi dengan hafalan Al-Quran, atau ada yang mau nyetor hafalan ke ustazahnya, ustazah pembimbingnya, atau baca Al-Quran aja gitu loh. Dan emang gak boleh nih balik ke asrama sebelum selesai sholat isya. Setelah sholat isya baru boleh ke asrama lagi. Nah, habis itu waktu pribadi lagi nih. Cuman kebanyakan teman-teman aku dan aku juga waktu itu kami pada belajar atau ngerjain PR kalau misalnya ada PR. Dan keseharian itu terulang sih, kayak gitu terus tuh. Bangun pagi sampai malamnya mau tidur lagi. Nah, walau kami itu tinggal di asrama yang sifatnya itu terkukung, gak bisa kemana-mana, bukan berarti kami gak ada hiburan selama tinggal di sana. Hampir setiap malam minggu itu kami punya acara untuk mengisi kekosongan atau kebosanan. Dan biasanya acaranya ini tuh dipanitiai atau yang nyediain acaranya itu tuh adalah divisi SDM di Badan Eksekutif Siswa tadi atau BES. Nah, acaranya itu apa aja sih? Kayak misalkan kami tuh disediain nih laptop, jadi kami nobar. Atau mungkin nanti ada festival nasyid, atau mungkin ada panggung teater, berdrama dan segala macamnya. Dan ada juga nih, waktu itu zaman-zamannya kayak mendukung Palestina, nonton sama-sama, bareng juga sama ustadz dan ustazahnya nih nontonnya.
Nah, karena juga udah weekend, pastinya pada bosan kan ya kalau nggak ngapa-ngapain. Apalagi kalau misalkan besoknya, hari Minggunya itu bukan jadwal kunjungan. Soalnya jadwal kunjungan itu tuh setiap siswa antara putra dan putri itu cuma dikasih kunjungan sekali 2 minggu. Kalau minggu ini putri, minggu depannya putra gitu. Jadi maksud dari jadwal kunjungan keluar itu adalah dimana kita bisa nih keluar dari lingkungan asrama yang segitu aja. Kita bisa keluar, mau pulang ke rumah atau mau jalan-jalan bareng teman, terserah gitu. Yang jelas itu adalah jadwal kunjungan. Paginya pergi, nanti sorenya balik lagi nih ke asrama. Dan syarat biar bisa kita tuh keluar dari lingkungan itu tuh adalah setoran hafalan tahfiznya harus mencapai target. Kalau enggak kita bakal tertahan juga, nggak bisa juga kita kemana-mana. Nah, selain itu, kalau di asrama aku itu ada jam berbahasa. Jam berbahasa ini sistemnya gini. Kalau misalkan minggu ini memakai bahasa Inggris, minggu depannya pakai bahasa Arab. Kayak gitu seterusnya. Terus ada nggak sih jam berbahasa Indonesia? Ya ada pastinya. Cuman rentang waktunya itu tuh nggak selama jam berbahasa Inggris maupun jam berbahasa Arab. Dan biasanya itu bakal diumumin sama divisi bahasa. Jadwalnya itu, kalau nggak salah aku, dari hari Sabtu setelah zuhur sampai besoknya hari Minggu setelah asar. Nah, hari Minggu setelah asar itu tuh udah masuk ke jam berbahasa lagi, entah itu jam berbahasa Inggris maupun jam berbahasa Arab gitu, tergantung waktunya. Terus boleh nggak sih pakai bahasa daerah? Nggak boleh. Biasanya kalau kita tuh melanggar bahasa itu bakal kena denda gitu, berupa uang. Kita membayar ke divisi bahasanya. Ya, artinya kita nggak boleh memakai bahasa daerah. Nah, ini nih yang paling berkesan. Pengalaman yang paling mau aku ceritain, paling enak, paling nyaman itu tuh adalah masa-masa kelas 3 SMP. Ya walau pas masa itu tuh kami banyak masalah, tapi kami bisa sih menyelesaikannya secara kekeluargaan. Ibaratnya tuh kelas 3 itu kayak kita udah mau tamat, udah mau pisah nih sama teman-teman yang 3 tahun bareng-bareng kita terus, yang 24 jam nonstop bareng mereka. Ada yang lanjut SMA di sana atau ada yang lanjut SMA di luar gitu. Dan kekompakannya itu makin terasa karena memang kemana-mana tuh bareng-bareng terus tuh sejak kelas 3 SMP. Oke, yang kelas 3 ini aku loncatin aja waktunya ke masa-masa mau UN dan juga USEK. Lebih tepatnya UN sih. Jadi itu tuh adalah masa-masa tersibuk kami karena ya itu kami tuh tinggal di asrama, jadi harus pandai-pandai memanajemen waktu ya, membagi waktu antara belajar, healing, ngurus diri sendiri dan juga mengurus pendaftaran ke SMA yang mau kita tuju besoknya. Karena sebagian ada yang mau lanjut di sana, sebagian lagi mau keluar kayak aku kemarin. Nah, jadi menjelang UN itu ada tradisi yang emang turun-temurun nih dilaksanain di sekolah aku. Nah, tradisinya tuh apa sih? Nah, jadi ketika siswa kelas 3, baik itu SMP maupun SMA, ketika mereka menjelang UN itu, biasanya angkatan lain akan memanjakan mereka. Kayak mana sih bentuk mereka memanjakan itu? Angkatan-angkatan lain selain dari kami memanjakan kami ketika UN itu. Jadi waktu aku kelas 3 SMP, adik-adik kelas 2 dan kelas 1 SMP itu punya keharusan atau bisa dikatakan kewajiban nih untuk memanjakan kami. Nah, kelas 1 ini biasanya tugasnya membersihkan asrama kami. Maksudnya gimana sih membersihkan asrama kami itu? Jadi ketika kami udah pergi ke kelas atau ke sekolah untuk melaksanakan UN, biasanya tuh asrama kotor. Biasanya asrama tuh kotor, berantakan dan segala macamnya gitu deh. Karena emang kami tuh 2 tingkat ya, emang angkatan kami doang isinya. Jadi semakin kelihatan kotor kan ya, karena nggak ada angkatan-angkatan lain di dalam asrama itu. Jadi mereka lah yang membersihkan asrama kami. Dan ketika pulang tuh asrama udah kinclong, udah bersih, udah dipel, disapu dan segala macamnya gitu. Terus adik-adik kelas 2 SMP mereka ngapain? Nah, mereka itu tugasnya nyuci baju, nyetrika baju, pokoknya kayak nge-laundry gitu deh. Nah, kayak mana nih sistemnya gitu kan? Jadi sebelum kami berangkat ke sekolah untuk melaksanakan UN, itu biasanya kami nih udah milih-milih nih, udah milah-milah baju yang kotor, yang harus dicuci, yang harus disetrika lagi gitu kan. Terus kita masukin nih ke box masing-masing, biar nanti ketika kami udah pergi
ke sekolah itu, mereka datang ke asrama, box-boxnya itu udah bisa mereka ambil, mereka angkut ke asrama mereka, dan mereka nanti yang bakal nyuci itu tuh. Jadi mereka mengerjakan itu, yang dari kelas 1 itu membersihkan asrama, nah yang kelas 2 SMP-nya mencuci baju dan menyetrika baju kami gitu. Kira-kira kelihatan jahat nggak sih? Nah, tadi kan aku bilang kan ya, kalau misalnya yang memanjakan itu adalah angkatan-angkatan selain angkatan kelas 3 SMP dan SMA. Jadi karena kami itu di satu sekolah itu 6 angkatan, jadi kelas 1 MA dan kelas 2 MA-nya juga harus memanjakan kami gitu. Nah, cara mereka tentunya berbeda ya, karena yang wajib kayak secara fisik kayak harus membersihkan asrama dan nyuci baju itu adik-adik tingkat. Dan kalau misalnya ke kakak-kakak itu mereka memanjakannya ke menyediakan makanan. Jadi setiap malam mau UN itu, besoknya mau UN, biasanya mereka itu bawa-bawa nampan besar. Nah, mereka bawa-bawa tuh ke asrama kami, dan isinya tuh udah komplit untuk satu-satu orang perangkatan kami. Kayak makanan-makanan, entah itu miso, sate, terus ada juga nih TS, ada apa lagi, macam-macam deh pokoknya gitu. Jadi yang mereka lakukan itu bukan berupa kegiatan fisik. Ada juga nih yang paling aku ingat, entah hari UN keberapa gitu ya. Jadi ketika kami udah sampai ke kelas, itu tuh di setiap meja kami itu tuh udah tersedia kayak satu batang panjang itu coklat Silver Queen, dan ada juga kayak tempelan-tempelan sticky note-nya dari kalau nggak salah itu dari adik angkatan di bawah aku gitu. Mereka kayak nyemangatin lewat sana juga gitu. Silver Queen per masing-masing dari angkatan aku dapat semuanya, dan itu tuh berlaku sampai berakhirnya UN dan USEK kami. Udah selesai UN, udah selesai USEK, terus ngapain lagi? Ya perpisahan. Sama nih kayak sekolah-sekolah luar juga nih perpisahannya, cuman memang gak sebebas itu ya, karena kami kan lebih ke Islami ya konsepnya itu. Jadi antara putra-putri gak bisa bergabung. Dah kayak gitu aja sih gitu loh. Dan dari beberapa pengalaman yang aku ceritain itu, seru gak ya di asrama? Seru-seru aja. Cuma bagi aku, menurut pribadi aku sendiri, kerasanya itu pas kita kelas 3 SMP atau udah emang mau tamat nih gitu, karena perlahan-lahan beban yang kita bawa di awal itu udah kita tinggalkan di sana. Terus tugas-tugas kita perlahan-lahan juga udah siap kan, jadi kayak plong gitu rasanya setelah kita tamat dari sana. Dan anyway, ini udah banyak banget yang aku ceritain ya, dan yang aku ceritain ini yang hal-hal yang seru-serunya aja. Bagian sedih-sedihnya di asrama, bagian nyesek-nyeseknya di asrama, bagian marah-marahnya itu ada juga, banyak juga. Cuman ya aku pendam sendiri aja deh, karena gak etis rasanya kita menceritakan sesuatu yang gak enak di depan publik kan ya. Terus dari semua cerita yang aku ceritain sekarang, storytelling aku cuma mau bilang bahwa sekolah di asrama itu memang gak seburuk itu. Terlepas dari segala rasa sakit, rasa beban yang kita alami, asalkan jalanan pertemanan kita baik, fine-fine aja. Walau kadang emang ya, sekolah di asrama tuh ada peraturan-peraturan yang aneh, weird, rasanya kayak, kok ini bisa dijadiin peraturan sih? Tapi kayak aku sekarang nih, suatu saat bisa dikenang gitu. Aku rasa cukup sampai sini aja cerita aku, karena kalau misalkan aku ceritain semuanya, hal-hal yang menurut aku sebenarnya bisa diceritain, kayaknya bakal bisa dibuat novel atau buku gitu ya, saking panjangnya durasi itu. Tapi ya udah deh, cukup sampai sini aja. Dan aku minta maaf kalau misalkan aku ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian, typo dan segala macamnya, karena memang aku manusia biasa yang tentunya banyak salah. Aku akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.